Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah supaya kita bisa melaksanakan pelajaran akidah akhlak pada kesempatan kali ini. Nah, Pak Jin Rosid untuk pertemuan kali ini akan memaparkan materi akidah akhlak kelas 5 yang berjudul adab bertamu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Dapat membenarkan bahwa adab bertamu merupakan cerminan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat menunjukkan bersikap hormat dan toleransi sebagai implementasi mempelajari adab bertamu. 3. Dapat menguraikan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat mendemonstrasikan adab bertamu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam bertamu itu harus mengingat beberapa adab bertamu. Nah, di situ sudah ada beberapa gambar yang menerangkan gambar sifat-sifat yang tidak baik dalam bertamu. Salah satunya adalah masuk tanpa mengetuk pintu, ya, ibaratnya seperti nyelonong seperti bebek, ya. Nah, yang kedua adalah belum dipersilahkan masuk sudah nyelonong duluan. Nah, itu juga tidak boleh. Selanjutnya, yang ketiga adalah masuk kamar saat bertamu. Itu sangat dilarang karena kamar yang memiliki rumah itu sangat privasi. Yang keempat adalah mengintip dari luar. Itu sangat dilarang mengintip dari luar. Kalau kita memang mau bertamu, ketuklah pintu, tapi jangan mengintip dari luar. Yang kelima, menginap berhari-hari seperti rumahnya sendiri. Itu pun juga dilarang dalam bertamu. Kalau kita mau menginap berhari-hari itu syaratnya harus meminta izin kepada ketua RT atau warga setempat. Selanjutnya, adab bertamu yang baik. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah meminta izin masuk. Kalau sebelum dipersilahkan masuk, jangan terlebih dulu kita bertamu, yaitu masuk dulu. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Jadi posisi anak-anak apabila bertamu adalah tidak menghadap pintu masuk, jadi membelakangi pintu masuk. Yang selanjutnya adalah tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, bagaimana kalau misalkan kita lebih dari 3 hari? Nah, harus izin kepada ketua RW atau perangkat desa setempat. Yang selanjutnya, kembali pulang ketika tidak diizinkan masuk. Nah, kalau kita bertamu ke rumahnya orang kok ternyata tidak diizinkan masuk, segera kita bergegas kembali pulang. Yang selanjutnya, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jadi ketika kita bertamu masuk ke dalam rumah orang tersebut, mata kita jelalatan, melihat ini, melihat itu, melihat kemanapun, itu sangat tidak boleh, karena nanti malah justru kita dicurigai sebagai tamu yang memiliki niat jahat. Yang selanjutnya, menjawab dengan nama yang jelas. Jika pemilik rumah bertanya, siapa kamu? Nah, kita harus menjawab dengan nama yang jelas. Misalkan nama kita Rizky, nama kita Ardi, atau siapapun, kita harus menjawab dengan jujur dan jelas. Selanjutnya, adab dalam bertamu. Adab dalam bertamu, tentunya dalam bertamu harus memiliki adab atau tingkah laku yang baik. 1. Mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Yang kedua, meminta izin masuk. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk.
berdirilah membelakangi pintu. Yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Yang ketujuh, menjawab dengan jelas jika pemilik rumah bertanya. Nah, demikianlah materi yang bisa Pak Jen paparkan, yaitu tentang adab bertamu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi anak-anak semua, dan nanti silahkan Pak Guru akan membagikan lembar kerja untuk kalian dikerjakan terkait dengan materi adab bertamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.